ternyata di tahun ini Yeshua HaMashiach dibaptis. Jadi 1 Tisri Rosh Hashanah tahun 3787 itu adalah 31 Agustus 26. Nah, nggak mungkin Yeshua HaMashiach dibaptis hari itu. Nggak mungkin. Mengapa? Karena hari itu adalah Sabat Gadol. Ya, ada Sabat Gadol. Jadi nggak mungkin dibaptis. Ya, karena mereka perayaan. Mereka Sabat hari itu. Ya, jadi kemungkinannya adalah Yeshua HaMashiach dibaptis tanggal 2 atau 3 Tisri tahun 3787. Saya lihat perayaan Rosh Hashanah ada yang dikatakan 2 hari. Kalau seandainya 2 hari, berarti Yeshua HaMashiach akan dibaptis tanggal 3 Tisri tahun 3787. Gregorian kalendernya adalah antara 1 atau 2 September 26 Masehi. Disitulah Yeshua HaMashiach dibaptis. Nah, dari perhitungan yang telah kita pelajari di atas, maka 3,5 tahun kemudian Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Nah, kita mau cari tahu kapan kematian Yeshua HaMashiach kalau dihitung sejak tanggal 2 atau tanggal 3 Tisri 3787. Maka saya akan buatkan bagannya sehingga saudara bisa melihat ya. Setelah Tisri 3787 maka ke 3788 itu dihitung 1, kemudian 3789 dihitung 1 lagi, 2 totalnya, dan kemudian jadi 3790, tahun 3790 ada 3, dan kemudian setengahnya jatuh pada tanggal 14 Nisan 3790, dan itu adalah hari Rabu 3 April tahun 30 Masehi. Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Hari Rabu, bukan hari Jumat. Hari Rabu adalah hari yang keempat. Pada menjelang sore hari, sebelum matahari terbenam, itu adalah 14 Nisan 3970. Ya, perhitungan ini tepat sehingga Yeshua bangkit setelah 3 hari 3 malam. Ya, jadi kita bisa melihat Yeshua HaMashiach dibaptis sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Tisri 3787 dan 3,5 tahun kemudian, yaitu 14 Nisan. Ya, saya tulis Nisannya salah, itu kayak mobil Nissan, sebetulnya S-nya 1. Ya, 14 Nisan 3790, disitulah Yeshua HaMashiach mati. Ya, jadi paham ya, kita bisa melihat tahun kapan Yeshua dibaptis dan kapan kematian daripada Yeshua HaMashiach. Nah, inilah yang disebut sebagai 3,5 tahun yang pertama. Tadi di atas saya sudah jelaskan, inilah yang disebut sebagai 3,5 tahun yang pertama. Ya, nah kalau gitu pertanyaannya begini, kapankah 3,5 tahun yang kedua? Ya, dan kapankah rapture? Ini yang kita tunggu-tunggu. Caranya, karena rapture tidak jauh dari tahun kita sekarang ini, maka kita harus kembali ke tahun sekarang ini. Ya, hari ini kita tanggal 28 Oktober 2022. Ikutin bagan yang saya berikan, sehingga kita bisa menemukan kapan itu rapture. Ingat bahwa hari ini 28 Oktober 2022 itu kita sudah masuk di dalam tahun 5783. Ya, putaran Shemitah. Tahun yang pertama. Jadi kita lihat ya, saya berikan tahun-tahunnya 5783 sampai 5789. Ya. Saudara lihat di garis yang pertama itu ada 1 Tisri, ya. Jadi setiap pergantian saya tulis 1 Tisri supaya saudara bisa memahami. Nah, kita akan hitung
Ya, karena jarak saat Yeshua HaMasiah dibaptis sampai hari ini itu ada sekitar 1995 tahun. Ya, hampir mendekati 2000 tahun. Ya, ingat bahwa 3,5 yang pertama telah diambil oleh Yeshua HaMasiah. Karena itu kita masukin cycle 3,5 tahun yang terakhir, yaitu 7 tahun yang terakhir, tapi ingat 3,5 tahun yang pertama telah diambil oleh Yeshua HaMasiah. Maka dari sini kita akan hitung 3,5 tahun. 1, 2, 3. Ya. Dan kemudian, ingat ya, 3,5 tahun telah diambil oleh Yeshua HaMasiah. Berarti 3,5 tahun putaran Shemitah kita kali ini telah diambil oleh Yeshua HaMasiah. Dan setengah. Ya, sehingga 3,5 tahun yang pertama putaran Shemitah ini berakhir di 5786. 5786. Kalau kita lihat di sini 5786 bulan Nisan 5786 atau sekitar Maret 2026. Ya, Maret 2026. Disitulah dimulainya anti Hamasiah. Ya, jadi 666 akan dimulai sekitar Nisan 5786 sampai Elul 5789. Itu total semua ada 3,5 tahun. Ingat ayat-ayat yang telah saya berikan, Daniel dan Wahyu, 42 bulan, 1260 hari, ya, dan kemudian 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Disinilah penggenapannya. Ya, dimulainya 3,5 tahun yang kedua adalah 5786, yaitu sekitar Maret 2026. Ya, ingat saya tidak meramal, tetapi ini saya hanya mengikuti pola, ya, pola Shemitah yang kita bisa pelajari sekarang. Ya, 3,5 tahun pertama telah diambil oleh Yeshua HaMasiah. Berarti kita bisa memakai istilah kita ini memasukin 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Ya, jadi dari bagian ini kita jelas 3,5 yang kedua anti Hamasiah akan berjalan Maret 2026. Ya, Nisan 5786. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi dalam 3,5 tahun yang pertama putaran Shemitah ini? Jadi mulai tahun ini sampai tahun 2026, apa yang bakal terjadi? Saya akan kasih slide yang kedua. Sebentar ya. Ya, apa yang bakal terjadi pada 3,5 cycle yang pertama ini, yang kita masukin beberapa 1 bulan ini, ya. Ya, oke, kita mulai ya. Ya. Apa yang bakal terjadi? Yaitu bahwa semua persiapan agenda daripada anti Hamasiah ini akan meningkat dengan pesat. Karena dalam 3,5 tahun yang akan datang, anti Hamasiah akan menguasai bumi ini. Yeshua HaMasiah akan mengangkat gerejanya. Ya, Yeshua HaMasiah akan mengangkat gerejanya, yaitu mempelai-mempelainya, bukan gerejanya karena gerejanya juga ada yang salah. Tetapi mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah akan diangkat. Tetapi di bumi, ya, anti Hamasiah akan berkuasa. Karena itu, dalam 3,5 tahun yang pertama ini, yang telah kita masukin dalam 1 bulan ini, sampai Nisan 3,5 tahun yang kedua, tahun yang 2026, ya, persiapan-persiapannya harus segera rampung. Yaitu apa? Yaitu tentang
yang sering kalau saudara dengar, saya dengarkan percakapan dengan Pastor Aditya ya mengenai 5G dan sebagainya ya, um, pentagram ya kan, high speed internet itu harus segera rampung di seluruh dunia karena ini satu hal yang sangat mereka butuhkan untuk mendeteksi, untuk melihat ya um, manusia-manusia ini untuk apa itu ya, men-GPS mereka begitu. Kemudian pendataan global itu harus segera rampung, saudara. Ya, dan juga ada 4 kuda Wahyu 6 itu juga akan terus meningkat intensnya di situ. Ya, jadi persiapan-persiapannya harus selesai dalam 3,5 tahun yang pertama ini. Ya, disinilah kita bisa melihat bahwa 4 kuda daripada Wahyu Fatsal yang ke-6 ini akan berjalan. Dan sudah saudara rasakan hari-hari ini. Ya, kuda yang pertama adalah kuda putih dan penunggangnya. Ya, siapakah kuda putih dan penunggangnya? Nggak lain adalah agama hybrid dan duo hybrid. Ya, agama hybrid dan duo hybrid. Sebentar ya, saya coba transfer yang kedua ya. Ya, jadi saya pernah ajarkan mengenai agama hybrid dan duo hybrid. Saudara bisa lihat di channel ini juga. Ya, mengenai pengajaran itu. Inilah kuda putih dan penunggangnya. Ya, inilah kuda putih itu. Ya, lemak ikan. Saya ulangin lagi. Ya, kemudian si ho ya, itu pernah dibahas oleh Pastor Aditya. Ya, dan juga Tamus. Ya, yang fotonya ada hatinya, ada cahayanya di sana. Ya, jadi inilah kuda putih dan penunggangnya. Ya, termasuk agama hybrid, duo hybrid, yaitu ya terang bulan dan biri bintang. Ya, ciptaannya martabak. Ya, jadi inilah duo hybrid. Jadi pengajaran yang kita pelajari di sini mengenai materi 2030 ini connect satu sama lain, saudara. Ya, connect satu sama lain. Dan juga ditambahin connect dengan pengajarannya Pak Aditya dan juga Pak Robi dan juga Papi Lukas. Ya, sinkron. Kenapa bisa sinkron? Kuncinya cuma satu. Karena kita kembali ke pola Ibrani, saudara. Ya, inilah yang disebut sebagai kuda putih yang pertama. Ingat ya, di dalam Wahyu itu dikatakan bahwa kuda putih ini dia pegang busur. Tapi LAI ngomong pegang panah, salah LAI. Pegang busur, ya. Istilahnya punya senjata, nggak punya peluru begitu, saudara. Koar-koar doang, saudara. Ancam-ancam gitu, provokasi ya, provokator gitu ya. Ya itu modelnya, ya. Yang satu lemak ikan, ya itu kan provokator juga itu, ya. Kemudian yang satu juga martabak begitu. Kalau saudara ingin tahu siapa martabak, ya saudara lihat gambar yang sebelah kanan itu gambar batu yang harus dicium begitu. Ya, cium-cium batu terus batunya diciumin terus gitu. Ya, itu karena dia apa? Karena dia mabuk. Ya, mabuk. Mabuk apa? Mabuk berbintang. Kenapa bisa mabuk? Ya, karena mereka dapat pengajaran yang salah. Makan terang bulan pakai berbintang, mabuk. Jadi modelnya kalau orang mabuk itu seperti ini, saudara. Ya, ini orang mabuk, saudara. Ya, dipasangin apa itu namanya? Sabuk itu bukan sabuk pengaman, itu sabuk bom, ya kan? Ini kan orang mabuk dan mereka bercita-cita dapat 72 bidadari, ya kan? Nah, kalau yang perempuan dapat apa sekarang? Ya, saya pernah mendengar mereka ustadz-ustadznya nggak bisa jawab. Loh Pak, kalau saya perempuan meninggal dengan pakai bom dapat apa? Nggak bisa jawab. Ya, kacau dah. Ya itulah orang mabuk. Ya. Nah, duo hybrid dan hybrid ini ternyata baru saja mereka, tolong tampilkan yang berikut. Slide yang berikut. Bercium-ciuman, saudara, ternyata. Ini baru loh. Baru ini, tahun ini, 5783 ini, saudara. Ya, mereka bercium mesra di sini. Ya, memang mereka satu grup, ya silahkan aja cium-ciuman. Wah, mengerikan sekali. Ya, sangat-sangat.
mengerikan sekali, hybrid dan duo hybrid ini. Tapi herannya orang nggak mau belajar begitu, ya, sehingga mereka ya mau-mau aja gitu ngikutin mereka. Inilah yang disebut sebagai apa itu namanya? Ya percampuran lah antara lemak ikan dan yang apa itu namanya? Yang martabak, ya. Jadi agama baru gitu ya Pak ya? Nah itu dia di Sekarang hybrid. ini. Iya, Krislam. iya. Itu bener nggak? JNS dapat surat cinta, emang bener ya? Enggak, Enggak, ya? enggak. Ya jangan sampai lah, ya, ya Yang dulu itu nanobot. jangan sampai lah, jangan sampai. Papi Ya, Lukas. so, Papi oh Lukas ya, aku dapat. oh wow, ya, Cuman satu. Nggak boleh tiga. ya, Tiga bye-bye. oh, oh ya dapat juga di situ, yang itu ya. Iya, Papi Lukas yang itu ini. Waduh, dia ngelacak ya. Mm-mm. Berarti saya mesti hati-hati. Nah, kita lihat di dalam setelah mereka cium-ciuman ini ya, berciuman ini ya. Um, uh, ini kayak pelangi aja nih ya gambarnya. Kacau nih ya. Apa bedanya ya dengan pelangi ya? Nggak beda, nggak beda. Semua Hmm, jadi satu itu semua. iya. Nah, oke. Ada fenomena yang terjadi di 5783 ini di Israel, yaitu dengan dikirimnya dari Texas 5 red heifer yang kosher. Ya, itu sudah ada di Israel. Mereka terus lagi pelihara di sana. Saat yang tepat mereka akan sembelih dan menjadi ritual dan akan dibuat air untuk penyucian. Ya, jadi ada dan barusan ini ada juga ritual yang dilakukan di kalau nggak salah di kolam Hizkia kalau nggak salah ya saat Sukot barusan ini ya mereka kohenim mereka orang-orang Lewi ya mereka mengadakan ritual itu lah tujuannya apa inilah persiapan bait suci yang ketiga bahkan barusan ini juga ada fenomena yang sebetulnya saya udah tahu mulai tahun yang lalu ya yaitu ini Rabi Shlomo Yehuda. Ini viral sekali saudara sekarang hari ini. Ini orang. Ya, saudara buka aja itu. Mereka akan lihat bahwa ada yang mengatakan loh ya, ada yang mengatakan bahwa inilah Mesias yang dari Israel. Ya, ini adalah Mesias Israel. Nah, ini viral sekali. Ini fenomena-fenomena memang sudah terjadi karena saatnya sudah sangat-sangat mendekati. Ya, jadi saudara kalau melihat hal ini, saya tahu bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach mengangkat mempelai-mempelainya melalui rapture tidak lama lagi. Ya, orang ini mereka sudah elu-elukan. Ya, bahkan orang ini juga membuat miracle, lumpuh berjalan. Ya, miracle terjadi, saudara. Setan aja bisa bikin miracle. Jadi nggak aneh lah. Ya kan? Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya. Dengan kondisi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Ya, Rabi Shlomo Yehuda ini sebagian mereka anggap sebagai Mesias daripada Israel. Sangat hit sekali di YouTube hari-hari ini. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Kuda merah dan penunggangnya. Ya, possibility hari-hari ini perang nuklir akan terjadi. Ya, sangat possible karena Rusia dan Ukraina masih cekcok terus ya, belum cium-ciuman ya. Jadi sampai hari ini si Putin dan Zelensky masih ya adu kekuatan terus ya dan potensi-potensi ini sangat bisa terjadi. Kemudian apalagi? Kemudian sudah bisa melihat bahwa global recession ya presiden saudara juga sudah mengatakan tahun 2023 tahun gelap ya akan terjadi resesi global ya. Di beberapa tempat merasa sudah kenaikan barang-barang, kelangkaan barang-barang. Ya, karena apa? Karena kita udah sangat mendekati ya pengangkatan ini. Ya, luar biasa. Dan kemudian kuda yang keempat hijau pucat. Ya. Wabah masih terus berlangsung
ya, kelaparan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Dan dikatakan bahwa 1/4 penduduk bumi akan binasa. Bagaimana mungkin? Ya dari hal-hal ini, 1/4 penduduk bumi akan binasa. Nah, kali gitu rapture-nya kapan? Gitu ya kan? Kok belum diungkapkan rapture-nya, ya. Nah, ini saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, ya. Kapan rapture? Kita lihat ayatnya dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yeshua HaMasyiah, Tuhan kita, Adonai kita. Murka itu kapan? Murka itu adalah 3,5 tahun yang kedua. 6. Dan dikatakan dalam ayat ini, Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Berarti Elohim tidak menetapkan kita untuk masuk di dalam 6. Pasti. Ya, terbaca juga di dalam 2 Tesalonika 2, ya, ayat 3, 4, 7, dan 8. Saya akan bacakan satu ayat aja yang ke-7. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Siapakah pendurhaka? 6. Siapa yang disingkirkan? Tidak lain adalah mempelai Yeshua HaMasyiah. Jadi dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa anti HaMasyiah akan dimulai Nisan 5786. Ya, sekitar saya nggak menetapkan tanggal. Sekitar. Berarti sebelum memasuki 666, ya, pengangkatan akan terjadi. Ya, banyak orang yang menunggu pengangkatan masa-masa ini, kok belum terjadi? Mungkin salah satu jawabannya adalah pola Shemitah. Tapi saya sangat yakin, ya, saya sangat yakin bahwa pola Shemitah ini nggak pernah salah. Ya, kenapa kok saya bisa berpandangan bahwa rapture itu terjadi pada saat sekitar bulan Nisan? Mengapa? Alasannya, ya, itu saya akan berikan, itu ada di sini, saudara. Ya, ada di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yeshua berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini penyalipan. Jadi saat ini adalah 14 Nisan. 3970, 14 Nisan. Dan apa yang terjadi? Matiyahu menulis bahwa, ya, Matius menulis bahwa ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini penting sekali. Ini jarang sekali orang mau melihat hal ini. Dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara harus lihat ya, konsep kuburan ini jangan dilihat kuburan sekarang. Kuburan-kuburan di sini adalah goa-goa. Ya, karena saat itu orang meninggal ditaruh di dalam goa, bukan ditanam di tanah, enggak. Ya, bukan itu. Di dalam goa. Karena itu kenapa? Dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, bukan dari kubur, dari goa, saudara. Yeshua pada saat matinya diletakkan di gua yang baru. Ya. Di dalam gua. Dan pada saat kematian Yeshua 14 Nisan, mereka bangkit tapi nggak bisa keluar. Ya, mereka bangkit, sudah bisa ngomong-ngomong. Ya. Tapi belum bisa ngopi karena nggak ada kopi dalam gua. Ya. Jadi mereka sudah bangkit dalam gua itu tapi nggak bisa keluar. Ya, jadi sesudah kebangkitan Yeshua ayat 53, mereka keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus, bukan di Jawa Tengah. Kota kudus yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini bukan Yerusalem di Shamayim, tidak. Ya, bagaimana mungkin bisa menampakkan diri kepada banyak orang? Ini ada di Yerusalem di Israel. Tahun 3970 peristiwa ini terjadi, bulan Nisan. Inilah peristiwa pengangkatan, bukan? Rabi Saul berkata, saat nafiri itu berbunyi, ingat ya, nafiri itu bukan nafiri Rosh Hashanah, saudara, bukan. Ya, maka yang mati akan bangkit terlebih dahulu. Rabi Saul berkata demikian.
Dan kemudian kita yang masih hidup akan diangkat masuk ke dalam Syamayim. Wow, luar biasa. Peristiwa ini, saya berulang kali katakan, prophecy is a pattern. Nubuat itu sebuah pattern, sebuah pola, dan akan berulang. Sudah terjadi pengangkatan ini. Ya, tapi dalam waktu 2000 tahun yang lalu. Nah, kita sedang menunggu tahun kita sekarang ini. Ya, saya akan berikan yang selanjutnya. Jadi, tahun 3970 bulan Nisan tanggal 14, peristiwa pengangkatan ini sudah terjadi untuk orang-orang perjanjian lama yang percaya kepada Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua Mashiach. Siapa saja mereka itu? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya kan? Leah, Sarah, ya kan? Kemudian siapa itu namanya? Joshua, ya kan? Elisa, Elia enggak, sudah terangkat dulu. Musa enggak, udah masuk dulu, ya kan? Nah, orang-orang yang Daud, ya, Salomo enggak tahu, karena dia kebanyakan istri, ya, masalah itu. Istrinya 1000, ya kan? Berarti masalahnya itu 3000, saudara. Ditambahin mertua laki, mertua perempuan, ya, kalau masih ada. Jadi dalam hal ini pengangkatan itu sudah terjadi buat orang-orang perjanjian lama. Hosea, Daniel, ya, Misael, Hananya, Azaria, siapa lagi? Ya, ada banyak. Yesaya, Yeremia, ya, nabi-nabi yang percaya kepada Bapa Yahweh telah dibangkitkan. Jadi kalau saat ini saya lihat ada orang yang berkata, oh, mereka bersiarah ke kuburnya disinilah tempat kematian Musa atau Abraham, itu bohong semua, saudara. Ya, sangat bohong semua. Karena mereka udah dibangkitkan. Itu ayatnya ada tuh. Ya. Nah, bagaimana saya bisa percaya bahwa rapture itu ada di bulan Nisan? Ya, di sini, saudara. Perhatikan ada 7 hari raya. Pesah itu ada tanggalnya. Ya, pasti ada. Roti tak beragi ada tanggalnya. Sorry, bukan 14 Nisan roti tak beragi, 15. Salah ketik, ya, 15. Buah sulung itu tidak ada tanggalnya, saudara, karena tergantung dari roti tak beragi. Kemudian Syafuot juga dihitung setelah 50 hari dari buah sulung. Nafiri, Rosh Hashanah, 1 Tisri. Perdamaian, 10 Tisri. Dan Sukot, 15 Tisri. Dari sini kita bisa lihat, ya, buah sulung inilah, Nisan, sampai Syafuot, itulah merepresentasikan mengenai pengangkatan. Ya, dan jadi kita bisa tahu bahwa pengangkatan akan terjadi saat mendekati, ya, saat detik-detik mendekati dimulainya 3,5 tahun yang kedua. Ayatnya jelas, kita tidak di set up atau direncanakan Bapak Yahweh untuk ditimpa murka. Tidak, tetapi kita mempelai Yeshua Mashiach akan diselamatkan. Ya, jadi kita bisa tahu 5786 Nisan atau sekitar Maret 2026. Maret April begitu ya, 2026. Disitulah titik-titik pengangkatan akan terjadi. Ya, ingat, saya tidak meramal, tetapi ini sebuah pattern, pola Shemitah yang kita bisa pelajari, ya, dan ada hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, ya. Jadi Maranatha, rapture tidak lama lagi, berjaga-jagalah, terima Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Masuk di dalam baptisan pembaharuan, di dalam nama yang benar, belajar firman, ya, dan kemudian ubah karakter saudara, ya. Kita belajar kebenaran firman untuk membersihkan hidup kita dari pola-pola yang lama. Kita masuk di dalam pola yang benar, yaitu pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Saya kembalikan kepada host.